Semua, setelah kemarin aku membahas tentang faktor apa aja yang bisa menggagalkan prosesku selama diet, kali ini aku mau sharing tentang efek samping yang terjadi sama aku selama aku menjalani proses diet kurang lebih 9 bulan. Nah, tapi perlu diingatkan juga bahwa yang terjadi sama aku ini hanya terjadi di bulan pertama sampai bulan ketiga aku menjalankan diet. Setelah itu sampai sekarang aku sudah kembali normal. Aku sudah tidak lagi mengalami efek samping selama diet ini gitu. Nah, langsung aja nggak usah lama-lama lagi, ini dia efek samping yang pertama. Oke, yang pertama ini ada siklus haid yang berantakan. Kebetulan salah satu efek samping ketika aku melakukan program diet di bulan pertama sampai kedua, itu siklus haidku lumayan berantakan. Jujur aku juga sempat panik sih, kayak kok gini ya, ini tuh normal gak sih gitu loh. Akhirnya aku memutuskan untuk searching, dan ternyata ini adalah hal yang normal teman-teman. Dilampir dari media portal berita IDN Times, efek samping ketika kita menjalankan program diet salah satunya itu ada ketidakseimbangan hormon. Jadi dikatakan bahwa tubuh kita dirancang untuk selalu bisa beradaptasi terhadap segala situasi. Pada saat kamu kelebihan berat badan, tubuhmu beradaptasi supaya semua proses di tubuhmu berlangsung sesuai kebutuhan tubuhmu yang besar. Itu termasuk jumlah hormon yang diproduksi oleh tubuhmu. Maka ketika bobot tubuhmu mulai berkurang, tubuhmu bisa jadi akan kaget. Apalagi jika penurunan yang terjadi cukup drastis gitu. Nah, terus di sini ada studi dari Journal of Clinical Oncology mengungkapkan bahwa pada wanita yang berat badannya turun, produksi hormon seperti misalnya estrogen bisa menurun secara drastis. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ketidakseimbangan hormon bisa membuat siklus menstruasi berubah. Misalnya darah yang keluar jadi lebih banyak atau lebih sedikit, atau siklusnya yang memanjang dan juga bisa jadi memendek gitu. Nah, yang ketidakseimbangan hormon yang terjadi sama aku, ini siklus haidnya jadi memanjang dan tidak menentu. Misalkan yang biasanya aku itu di akhir bulan PMS-nya, tiba-tiba jadi di awal bulan, kayak gitu. Nah, terus hal ini terjadi sama aku selama 3 bulan, teman-teman. Aku juga sempat baca beberapa komen di TikTok kalau misalkan kalian diet dan mengalami efek samping siklus haidnya yang berantakan. Tapi ada sampai yang 6 bulan bahkan setahun. Nah, kalau itu menurutku udah termasuk kategori yang tidak normal. Jadi bisa aja kalian diet tapi kandungan nutrisi kalian saat makan itu kurang terpenuhi, atau kalian diet terlalu ekstrim, dan ini sangat berbahaya. Makanya penting buat kalian yang baru mau memulai diet untuk riset terlebih dahulu, mulai dari metode apa yang akan kalian gunakan, dan harus disesuaikan sama kondisi tubuh kalian juga. Cari tahu juga efek sampingnya apa, biar nanti kalian gak kaget atau bingung gitu. Lanjut ke efek yang kedua, yang lumayan bikin aku agak stres, yaitu rambut rontok. Jujur selama hidup, alhamdulillah aku belum pernah ngalamin yang namanya rambut rontok. Tapi ketika aku menjalani program diet ini, tiba-tiba rambutku rontok parah. Dan ini hanya berjalan sampai kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan gitu, aku lupa tepatnya. Tapi sekarang, alhamdulillah rambutku sudah kembali normal. Paling kalau rontok, bukan yang rontok lebay gitu loh, rontok yang kayak biasa aja, kayak rontok orang-orang normal biasa gitu. Terus aku sempat cari tahu kan, rambut rontok ini ada nggak sih sangkut pautnya sama pola diet yang lagi aku jalani gitu. Dan aku cari tahu, hasilnya ternyata ada, teman-teman. Aku baca dari artikelnya Klik Dokter, nanti aku taruh juga di sini di layar. Di artikel tersebut dikatakan bahwa jika Anda mengalami rambut rontok akibat diet, jangan cemas. Kondisi tersebut merupakan hal yang normal terjadi. Semakin banyak berat badan yang turun, semakin Anda akan mengalami kerontokan pada rambut. Tapi perlu diperhatikan juga nih teman-teman, rambut rontok ini juga ada pemicunya. Bisa jadi karena asupan protein yang rendah dapat menjadi penyebab rambut rontok.
karena kekurangan protein, maka tubuh akan membagi protein yang Anda konsumsi pada organ penting tubuh. Nah, rambut adalah pilihan terakhir yang dianggap kurang penting untuk mendapatkan asupan tersebut. Ini yang aku baca dari artikelnya Klik Dokter. Jadi sekali lagi pastikan selama kalian diet itu nutrisi tubuh kalian terpenuhi atau tercukupi, sehingga dapat meminimalisir efek samping yang sudah aku sebutkan sebelumnya tadi. Gitu. Nah, itu untuk efek samping yang kedua, yaitu rambut rontok. Oke, jadi proses yang ketiga ini atau yang terakhir yang aku alami selama menjalani proses diet yaitu jerawatan. Jadi aku biasanya jerawatan itu 1-2 itu pun kalau aku lagi mau haid ya kan, dan itu normal biasanya karena emang hormon. Tapi pas aku menjalani program diet ini, jerawat yang muncul itu sampai 8. Kebetulan aku ada fotonya, nanti aku tampilin, kalian bisa lihat sendiri. Udah gitu jerawatnya mencar-mencar, jadi beneran nyapu semua muka gitu, nggak di satu titik. Tapi alhamdulillahnya nggak aku apa-apain, beneran kayak ya udah let it flow aja gitu kan. Akhirnya jerawatnya hilang sendiri ketika sudah 3 bulan lamanya menetap. Lagi dan lagi, akhirnya aku cari tahu kan, ada gak sih kolerasinya jerawatanku ini sama pola diet yang lagi aku jalani. Ternyata ada nih teman-teman, dan ini disebut bagian dari detox. Jadi dijelaskan dari artikel, saat detox, sejumlah organ tubuh jadi saluran yang memproses dan membuang racun, yaitu liver, ginjal, saluran pencernaan, sistem limfa, dan kulit. Yang terakhir ini tidak banyak disadari oleh orang. Selain untuk mengeluarkan keringat, pori-pori kulit juga mengeluarkan racun saat detox. Itulah kenapa banyak orang yang justru mengalami jerawatan parah dalam proses detox. Jerawat-jerawat ini adalah bagian dari proses pembuangan racun. Setelah proses detox selesai, jerawat biasanya berangsur menghilang. Nah, ini persis yang terjadi sama aku. Jadi pas aku awal diet muncul jerawat, tapi mungkin setelah detoxnya selesai, jerawatnya hilang sendiri, nggak aku apa-apain gitu. Tapi ini ada salah satu faktor pemicunya juga dari kebiasaan makanan yang kita konsumsi. Mungkin sebelum diet kita terlalu sering makan makanan yang kurang sehat kayak junk food dan lain-lain. Terus ketika kita diet kan pola makan kita juga jadi berubah. Kita lebih sering mengkonsumsi makanan masakan rumah yang udah jelas kandungan nutrisinya apa. Nah, itu proses dari kebiasaan buruk dan menjadi lebih baik itu disebut detox. Itulah yang terjadi sama kita. Yap, aku rasa sharing hari ini cukup ya teman-teman. Itu dia 3 efek samping yang terjadi sama aku selama aku diet. Saranku, kalian selama diet juga harus tetap memperhatikan kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, oke? Tetap semangat ya semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!